Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman, terkait kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi, dana alokasi khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Badan Narkotika Nasional mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan modus pengiriman paket kopi bubuk. Tempat isolasi terpadu pasien COVID-19 di Hotel Lohas Bintan nihil pasien, seiring melandainya angka positif COVID-19 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah UNews lengkapnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman, terkait kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi, dana alokasi khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Taufik Rahman sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan suap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Saksi dikonfirmasi terkait dengan dugaan peran tersangka AZ dalam pengurusan pengajuan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Selain ex-Kadis Bina Marga, KPK juga memeriksa pegawai negeri sipil Bina Marga Lampung bernama Supranowo, Andri Kadarisman, dan Indra Erlangga. Kemudian Kepala Subbagian Rekonstruksi BPBD Kabupaten Lampung Tengah Aan Rianto dan swasta Direktur CV Tetayan Konsultan Darius Hartawan. Dalam penyidikan perkara dengan tersangka AZ, tim penyidik KPK terus melengkapi berkas perkara, diantaranya adalah memeriksa sejumlah saksi. Ada 6 orang saksi, terdiri dari para ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dan juga pihak swasta. Para saksi tersebut hadir dan dikonfirmasi oleh tim penyidik KPK terkait dengan dugaan peran dari tersangka AZ ini di dalam pengurusan pengajuan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Perkembangan dari penanganan perkara ini tentu akan kami selalu informasikan lebih lanjut setelah kami pastikan tim penyidik KPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan modus pengiriman paket kopi bubuk. Paket berisi kopi bubuk dari Medan yang diselipkan sabu itu dialamatkan ke pengelola tempat hiburan Morpheus Spa, inisial DT, yang berada di Jalan Magelang, Kabupaten Sleman. Menurut penuturan Kepala BNN Provinsi DIY, Brigadir Jenderal Polisi Andi Fairan, di kantor BNN PDIY, Senin 8 November, berdasarkan penelusuran data di perusahaan jasa pengiriman, pelaku DT telah menerima paket sebanyak 43 kali dari pengirim dengan inisial CN yang berasal dari Medan selama periode tahun 2020 hingga November 2021. Dalam setiap paket kopi diselipkan sabu seberat 3,45 gram dengan harga 1,2 juta rupiah per paket pada penangkapan tersangka DT 4 November silam. Selain mengamankan barang bukti, BNN PDIY juga mengamankan 2 tersangka lainnya, yaitu M dan DW. Meski saat ini, DT yang masih sebagai pembeli narkotika, penyidik masih akan mendalami kemungkinan barang tersebut dijual untuk para pelanggan spa miliknya. Betul, tempat spa sekarang ini sudah menjadi tempat peredaran gelap narkoba. Ini memang sudah menjadi modus operandi dari pengedar untuk mengedarkan narkobanya di Yogyakarta ini. Dan kami sekarang lagi mendalami apakah ada yang orang-orang yang dijadikan tempat untuk mengedarkannya itu. Jadi konsumennya, apakah ini ada konsumennya yang lain yang terlibat. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Lama tidak terdengar kabarnya, Hotel Lohas di Kabupaten Bintan yang sebelumnya menjadi tempat isolasi terpadu pasien COVID-19 di Tanjung Pinang, kini nihil pasien. Dinas Kesehatan Tanjung Pinang menyebutkan, penghentian penggunaan Hotel Lohas itu telah berlangsung sejak Oktober lalu. Hotel Lohas di Kabupaten Bintan yang sebelumnya menjadi tempat isolasi terpadu pasien COVID-19 dari Kota Tanjung Pinang kini nihil pasien. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Elviani Sandri, mengatakan, kosongnya pasien di Lohas itu telah berlangsung sejak Oktober 2021 lalu. Menurutnya, saat ini penggunaan Lohas dikembalikan kepada pihak manajemen dan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri yang sejak awal membantu Kota Tanjung Pinang. Sudah tidak ada lagi pasien yang dirawat di Lohas ya. Jadi terakhir kita merawat pasien di Lohas itu adalah sampai Oktober. Nah, kemudian kan kita juga sudah 0 kasus, jadi tidak ada lagi pasien. Dan untuk Lohas sendiri itu kan kemarin bantuan dari provinsi yang membiayai untuk penggunaan Lohas itu. Jadi kontrak Dinas Kesehatan Provinsi dengan Lohas. Ia menjelaskan, seluruh petugas dan relawan yang sebelumnya bertugas di hotel tersebut telah ditarik kembali untuk menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia berharap kasus COVID-19 di Kota Tanjung Pinang tidak kembali melonjak dan masyarakat dapat tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Ditjen AHU Kemenkumham meluncurkan sistem pewarganegaraan elektronik atau Simponik untuk memudahkan permasalahan kewarganegaraan ganda. Selain memudahkan pengajuan dokumen pewarganegaraan, aplikasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan permasalahan kewarganegaraan ganda tersebut. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan aplikasi Sistem Pewarganegaraan Elektronik atau Simponik. Aplikasi Simponik memudahkan pengurusan dokumen pewarganegaraan bagi masyarakat yang memiliki kewarganegaraan ganda. Acara yang berlangsung di Hotel Four Seasons Jakarta Selatan pada Senin siang tadi dihadiri sejumlah pejabat Ditjen AHU Kemenkumham dan diisi dengan seminar terkait permasalahan kewarganegaraan ganda. Untuk memudahkan pengurusan tersebut, Ditjen AHU Kemenkumham memperkenalkan aplikasi bernama Simponik atau Sistem Pewarganegaraan Elektronik. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo Ermuzar, mengatakan, terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, diakui masih banyak beberapa permasalahan. Salah satunya permasalahan kewarganegaraan ganda. Cahyo menambahkan, kewarganegaraan ganda biasa terjadi lantaran hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Selain itu, ada pula WNI yang merantau dengan waktu yang cukup lama di luar negeri sehingga harus pindah kewarganegaraan. Cahyo menambahkan, sesuai Undang-Undang Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal. Kewarganegaraan ganda hanya untuk anak berusia 18 hingga 21 tahun. Untuk yang berusia 21 tahun ke atas harus menentukan kewarganegaraan tunggalnya. Untuk memudahkan pengurusan tersebut, pihak Ditjen AHU Kemenkumham meluncurkan aplikasi tersebut guna memudahkan masyarakat berkewarganegaraan ganda untuk mengurusnya secara online untuk dilanjutkan ke kantor wilayah Kemenkumham. Untuk memudahkan segala sesuatunya, kita di era seperti ini digital kan, kita juga ingin agar semuanya dapat dilakukan online. Nah, online ini bisa dilakukan di antar kanwil, dan itu nanti datanya kan tetap data tentu di-upload, tapi tentunya proses verifikasi tetap ada. Ya, ini hanya memudahkan aja. Jadi AHU ini sudah saat ini sedang menuju layanan kami yang online semua. Ini betul-betul we are dealing in a digital age. Jadi kita akan berikan kemudahan, karena kalau kita lihat kan ya luas negara kita, terus
penduduk kita yang di berbagai provinsi, ya pemerintah harus dan memberikan pelayanan yang memudahkan. Kalau mungkin reach out secara fisik ada kantor-kantor, tapi kita mudahkan lagi dengan layanan-layanan digital, dan itu juga. Dari Jakarta, Denny Herdimansyah, UTV mengabarkan. Polres Metro Jakarta Timur ringkus 2 orang pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Matraman dan Cakung, Jakarta Timur dengan total barang bukti seberat 11 gram sabu. Para pelaku ditangkap saat polisi menggelar operasi nila. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur menangkap 2 pengedar narkotika jenis sabu saat dari operasi Nila Jaya 2021. Petugas mengamankan barang bukti 11 gram sabu dari 2 kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Jakarta Timur. Kasus pertama merupakan peredaran sabu di kawasan Matraman, Jakarta Timur oleh seorang pengedar berinisial AS alias Lele. AS alias Lele kemudian dikejar dan berhasil ditangkap di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berikut barang bukti sebanyak 9 gram paket klip sabu. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seseorang diduga bandar narkoba berinisial B yang kini masih dalam daftar pencarian orang. Polisi juga mengungkap peredaran sabu di kawasan Cakung, Jakarta Timur dan mengamankan seorang pengedar berinisial DBL alias Birong. Dari tangan DBL alias Birong, petugas mendapati paket klip sabu yang siap diedarkan dengan total berat 2 gram. Para pelaku menjual sabu dengan cara dipaketkan menggunakan plastik berukuran kecil. Dari kegiatan yang dilakukan oleh Satres Narkoba, yaitu upaya untuk melakukan pengungkapan berdasarkan target operasi yang sudah ditetapkan dalam operasi Nila Jaya, maka Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur berhasil mengungkap pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Ini ada beratnya yang dilakukan oleh AS alias Lele yang beroperasi di wilayah Jakarta Timur, tapi AS sendiri kita tangkap di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Bahwa dari tangan AS atau Lele kita berhasil menyita sabu seberat 9,9 gram ya, dan 1 unit handphone, yang kemudian sabu seberat itu dipecah dalam 70 klip paket kecil, atau dibilang paket hemat, dan kemudian diedarkan oleh AS atau Lele kepada para konsumen. Modus operandinya yaitu dia melakukan dengan menawarkan langsung ya, paket daripada sabu ini ya, seperti yang kita lihat di depan ya, dan kemudian dijual langsung kepada konsumennya ya. Dan terhadap pelaku ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan kemudian kita tetapkan pasal 114 ayat 1 dan 112 ya, ayat 2. 114 ayat 2, 112 ayat 2 dengan ancaman hukuman variatif 5 sampai 20 tahun, 6 sampai 20 tahun, menjual belikan sabu ya, dengan total berat sekitar 2,11 gram ya. Ini dilakukan oleh DB ya, yang juga beroperasi di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Dari hasil pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku DB ya, disebutkan ada beberapa nama lagi yang kemudian kita masih dalami terkait dengan distribusi dari para sabu itu sendiri ya. Barang bukti tersebut kemudian diamankan ya, dalam hal ini oleh Polres Metro Jakarta Timur. Nah, kemarin kita berhasil amankan berikut untuk menyimpan sabu tersebut ya. Dari Jakarta, Denny Herdimansyah, UTV mengabarkan. Aksi premanisme yang diduga dilakukan oknum kelompok bermotor kembali terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam.
Dalam rekaman video CCTV terlihat sekelompok orang turun dari kendaraan roda 2 dan langsung melakukan penyerangan kepada beberapa orang pengemudi ojek daring yang tengah menanti pelanggan di sekitar Jalan Titiran, Kota Bandung. Akibat aksi ini sedikitnya 2 orang pengemudi ojek daring mengalami luka di bagian kepala dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tak berselang lama dari aksi tersebut, pada Senin 8 November, jajaran kepolisian Polsek Coblong berhasil meringkus 2 orang pelaku penyerangan. 2 orang pelaku tersebut yakni Satria Kusuma berusia 20 tahun dan Muhammad Aziz Aditya berusia 19 tahun. Yang terjadi di 2 TKP, yaitu di Jalan Titiran dan Jalan Puter. Ya. Kejadian berawal ketika memang kami biasa patroli mobile ya, kawan-kawan. Jam 22.30 mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi ada keributan. Ya. Kemudian kami ke TKP dan memang ditemukan saudara Alpi korban ya berada di situ. Kronologisnya adalah berdasar keterangan korban. Jadi pada saat korban sedang duduk di Puter, ya, daerah Puter, datang lebih kurang 4 motor ya. Yang 3 di depan, yang 1 yang di belakang ini yang mengemudikannya berhenti, kemudian langsung menyerang korban. Saat ini polisi masih memburu 6 orang terduga pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah tengah menyusun draft pemanfaatan ruang zonasi cagar budaya Pulau Penyengat. Sejumlah laporan rencana pemanfaatan ruang tersebut dibahas Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat bersama stakeholder di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 8 November kemarin. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Sumatera Barat bersama pemerintah kota Tanjung Pinang tengah membahas laporan zonasi pemanfaatan ruang cagar budaya Pulau Penyengat. Kepala BPCB Sumatera Barat Teguh Hidayat mengatakan, laporan akhir zonasi cagar budaya Pulau Penyengat bertujuan untuk melindungi pemanfaatan ruang cagar budaya tersebut dalam bentuk peraturan. Nantinya laporan draft aturan zonasi pemanfaatan ruang cagar budaya Pulau Penyengat tersebut akan ditetapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi pedoman untuk seluruh stakeholder. Laporan ini, pertama kita berupaya untuk membuat semacam draft aturan zonasi yang kemudian diharapkan akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketika draft ini menjadi ketetapan, tentu semua stakeholder pemerintah provinsi maupun kota Tanjung Pinang ataupun masyarakat yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang berada di Pulau Penyengat paling tidak bisa melihat atau berpedoman pada aturan zonasi yang sudah kita buat, sehingga ada semacam pembangunan yang terencana tidak merusak ruang-ruang cagar budaya yang ada di Penyengat, intinya gitu. Upaya BPCB meningkatkan status cagar budaya Pulau Penyengat menjadi cagar budaya nasional dengan menempatkan pemanfaatan zonasi cagar budaya disambut baik pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Metia Yulianti, berharap penetapan zonasi cagar budaya nasional tidak hanya pada kawasan cagar budaya Pulau Penyengat. Dia berharap sejumlah situs cagar budaya lain di Kota Tanjung Pinang dapat ditingkatkan menjadi cagar budaya nasional yang perlu dilindungi bersama pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Yang belum kita tingkat ke peringkatnya, entah peringkat nasional, peringkat provinsinya. Dengan adanya zonasi ini, mudah-mudahan ada lagi kegiatan untuk zonasi di titik-titik yang lain yang ada di Kota Tanjung Pinang. Semuanya dapat diimplementasikan. Semoga bisa diselamatkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Paras Candika, UTV mengabarkan. Otoritas Mesir menyita 13 manuskrip kuno dari abad ke-17 di Bandar Udara Internasional Kairo pada Sabtu kemarin.
Otoritas Mesir di Bandar Udara Internasional Kairo pada Sabtu kemarin menyita 13 manuskrip kuno yang berasal dari abad ke-17 hingga abad ke-19. Dari penyitaan itu, turut disita sebuah koin logam dari era Ottoman. Kementerian Pariwisata dan Keperbakalaan Mesir menyebutkan telah membentuk sebuah komite khusus untuk menyelidiki kasus ini. Komite tersebut mengatakan, artefak yang disita itu memiliki nilai yang tinggi dan direkomendasikan agar artefak tersebut diserahkan ke museum untuk direstorasi dan mendapatkan pemeliharaan. Dari Kairo, Mesir, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.